Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan naimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa, sudah 3 atau 4 ya nggak salah video yang saya selalu ngajak Mas Roni di sini. Alhamdulillah senang banget Mas. Jadi sebelum kita mulai seperti biasanya kita mendoakan satu sama lain ya, selalu, walaupun selalu diulang-ulang tapi tetap doa itu justru akan semakin kuat ketika diulang-ulang. Kita doakan teman-teman penonton saya dimanapun Anda berada yang hari ini di depan handphonenya atau di depan laptopnya atau di depan layar monitornya, saya doakan aktivitasnya semuanya Allah berikan kelancaran ya, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kebahagiaan. Yang merasa punya kewajiban ya, karena ini masalah terbesar hidup manusia nih kayaknya nih, yang paling rame maksud saya doakan agar Allah bantu untuk diringankan, dikasih solusi dalam pelunasan. Solusinya ajaib, seajaib-ajaibnya dan dibahagiakan pastinya. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan tentang kelas yang saya adakan, kamu bisa langsung cek link di deskripsi ya. Tinggal diklik aja, nanti terkoneksi ke WA-nya admin. Dan mungkin ada slide di sini. Mas Roni ada slide yang teman-teman bisa baca apa saja sih paketan-paketan pembelajaran yang bisa kamu ikuti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Baik, saya kembalikan kepada Mas Roni. Gimana bro? Ya, ini ternyata bentuk diskusi atau sharing ini itu mendapatkan Respon yang baik banget. respon yang baik lah. Teman-teman Ya. ternyata antusias dengan konsep yang seperti ini, tanya jawab, diskusi, sharing-sharing, karena mungkin cukup mengena dan mungkin menjawab juga dari pertanyaan teman-teman. Ya. Kayak gitu sih. Siap. Kayak ini ada pertanyaan yang hadir nih, datang nih. Bagus nih. Dan Oke. ini sepertinya menarik sekali karena bisa jadi ini mewakili pertanyaan dari teman-teman semua juga ini. Gitu. Siap. Hai, langsung saja nih Mas Bagus ya. Apa pertanyaannya? Oke. Apa? Opo toh. Monggo Mas Roni. Bismillah, mudah-mudahan Iya. saya bisa menjawabnya. Ya, Silakan. bismillah ya. Karena menarik nih. Nah, Mas Gus Baraja pernah menyampaikan Hah? kalau berdoa jangan terkesan mendikte Allah, baik dalam Oh, hal waktu maupun dalam hal kuantitas dan lainnya. Nah, oke. padahal dalam beberapa hal kita kadang didetelin nih, sehingga dalam doa kita kan berharap Allah itu mengabulkan keinginan kita Ah, pada saat yang ditentukan. oke. Sudah? Sehingga ya, Oke. Jadi pertanyaannya, saya pernah mengatakan demikian. Iya, itu sudah lama. Yang saya gunakan karena mengacu kepada apa ya, cara berpikir kita sebenarnya Mas Roni. Kebanyakan teman-teman itu kita maksud saya. Jangan tuduh orang terus lah. Boleh jadi kita ketika tidak paham, ketika berdoa itu pasti karena dibekali pembelajaran sebelum-sebelumnya. Saya pun juga pernah demikian, tapi saya punya tujuan mengatakan itu. Kenapa seperti terkesan mendikte Allah? Dulu saya mengatakan itu sebenarnya konsepnya pada konsep syukur yang dibalik. Punya dulu, saya punya dulu baru bersyukur. Misalkan saya butuh mobil, saya berdoa minta mobil. Terus kalau nggak punya mobil saya nggak bersyukur. Padahal itu kalau seperti itu ya, kalau seperti itu maka berlakulah. Anda nodong Allah apa gimana maksudnya? Mendikte Allah atau gimana maksudnya gitu loh. Nah, pertanyaan ini masuk juga pada konteks itu gitu loh. Nah, kalau misalkan mendikte, ya kesannya kita seperti mendikte. Saya katakan kesan ya, jadi nggak menuduh teman-teman yang sudah mempraktikkan ilmu yang ada. Kita tahu yang menentukan semuanya kan Allah, Mas. Ya kan? ya, Kalau kita tahu yang menjawab doa kita adalah Allah, dan Allah yang paling tahu kapan harus itu dikabulkan. Kan saya pernah bilang 3 hal yang bukan rahasia tetapi dianggap rahasia oleh kebanyakan orang. Maut, rezeki, dan jodoh. Atau dibalik-balik lah. Itu semuanya kan hal pasti yang kita dapatkan. Berarti bukan rahasia dong. Yang rahasia adalah
Waktunya kapan itu terjadi. Kan itu yang pernah saya katakan. Waktunya kapan itu terjadi. Kalau sudah diketok palu bahwa itu rahasia, mau sampai kapanpun kita juga nggak bakalan tahu. Nah, tujuan kita ya, nanti saya punya pertanyaan nih untuk Mas Roni mewakili pertanyaan tadi. Saya tanya balik dulu nih. Nah, saya jelaskan dulu. Hati kita ini harus benar-benar tertata, Mas. Jadi boleh jadi nulis ini, nulis ini, nulis ini. Deadline-nya begini, 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 begini. Ada indikasi tekanan di sana. Gitu. Makanya saya sekarang nih selalu ngomong, belajar jangan nunggu ada masalah. Tetapi ketika punya masalah, ini bisa dipakai ilmu ini, gitulah. Gitu. Dan insya Allah akan ternetralisir lah, semuanya akan bisa dikondisikan. Saya punya pertanyaan, deadline itu arahnya kemana ya? Ada indikasi yang saya tangkap adalah kewajiban atau hutang. Karena hutang. Ya, biasanya kalau deadline identik dengan hutang ya. Atau bisa juga ini nih, rata-rata cewek-cewek yang mungkin usianya juga sudah merasa matang tapi belum merasa nikah. matang, ya tapi belum nikah-nikah. Kan mungkin sering banyak pertanyaan ya. Karena dikejar pertanyaan gitu ya. Kapan gitu. nikahnya, kapan nikahnya gitu. Nah, jadi menikah sehingga tujuannya untuk nyenengin orang gitu maksudnya. Kan ya untuk nggak nyenengin jadi diri sendiri. pertanyaan ya. Iya kan begitu kan. Aduh, Iya. repot kalau begini. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan indikasinya hutang, itu pun ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira hutang itu salahnya siapa? Jelas jawabannya adalah salah diri kita sendiri. Di awal ketika belum berhutang, punya pertanyaan juga. Kenapa nggak melibatkan Allah? Ketika ingin bisnis, punya keinginan untuk buat bisnis ini. Kenapa yang muncul pertama kali adalah hutang? Begitu baiknya Allah, karena yang ada di pikiranmu hutang, ya Allah hijabah. Kan begitu. Di awal tidak melibatkan Allah. Sekarang lalu minta Allah juga membantu. Kan lucu ini. Gitu lah. Kalau itu hutang loh Mas ya. Deadline itu biasanya kita arahkan kepada mengarah kepada kewajiban atau hutang. Nah, apa yang harus dilakukan kan begitu Mas? Ya kan? Ya jelas, sebuah bentuk kesalahan ya harus minta maaf. Akui bahwa itu dosa. Kan di terapi mandiri saya yang sering saya ajarkan ke teman-teman kan konsepnya kan konsep sholat. Akui dulu kalau itu dosa. Akui dulu kalau engkau butuh Allah. Akui dulu bahwa itu tidak akan engkau ulangi sebagai bentuk tobat. Nah, kalau engkau sudah mengakui, barulah minta pertolongan. Nih orang suka terburu-buru Mas. Punya masalah langsung minta tolong Allah. Emang ada benernya? Iya ada benernya. Tetapi akan lebih elok, akan lebih berakhlak, beretika gitu kan. Karena lebih tinggi akhlak daripada ilmu Mas. Ya minta maaf dulu, akui dulu bahwa itu ya Allah ini kesalahanku. Aku sudah mengambil keputusan berhutang dan aku tidak mengedepankan engkau di kala itu. Ampuni saya, maafkan saya ya Allah. Yang muslim istighfar, astaghfirullahaladzim. Dinikmati. Dirasa maksud saya istighfar. Nah, barulah setelah itu aku memohon, aku bermunajat kepadamu ya Allah. Dengan wasilah sedekah, ya lakukan, harus ada wasilah. Ya kan? Cuma kadang-kadang nih psikologisnya terganggu Mas. Karena punya hutang, mau bersedekah nggak mau. Mas saya agak panjang dikit nggak apa-apa Mas ya. Mau bersedekah nggak mau karena saya punya hutang. Kebalik prinsip ini bos. Karena dengan bersedekah nanti akan Allah bantu untuk pembayaran. Pasti Allah berikan solusi. Tapi Allah nggak ngasih duit lah ya. Allah ngasih solusi, ini mindsetnya harus dibenerin. Berapa kali yang komen di channel YouTube yang mentalnya miskin. Saya bilang sekarang miskin. Mentalnya miskin Mas. Belum ada buktinya kok sudah dimintai infak. Saya boleh ngomong Mas ya. Anda menyita waktu saya, ya kan? Anda menyita waktu saya, otak saya tuang untuk Anda. Ketika Anda dimintai untuk infak, Anda protes. Kalau saya punya uang, saya pasti bayar Gus. Iya tahu saya. Tapi kalau Anda punya uang, nggak mungkin Anda cari kita. Itu Mas. Nggak mungkin Anda cari kita. Ngapain? Telepon saya ngapain? Kan begitu. Jadi mentalnya dulu dibenahin. Nah, saya agak panjang dulu. Sedekah itu untuk dirimu, bukan untuk saya. Infak untuk saya 1 juta, 3 juta. Sebentar juga habis.
Tapi manfaat yang kita berikan kepada teman-teman semuanya bisa dipakai sampai anak cucu. Kalau ilmunya dipraktekkan. Seperti itu Mas. Jadi kalau indikasinya adalah deadline-nya karena hutang, minta maaf dulu sama Allah. Minta maaf baru berdoa. Kan begitu Mas. Nah deadline biasanya ditekan oleh waktu. Ini 5 hari lagi waktunya. Ini saya aja biasanya tanggal 25 ini waktunya transfer Mas, bayar sana sini. Tapi karena kewajiban udah selesai, psikologis saya bagus gitu loh. Tenang, ngajar tenang dan lain-lain. Gitu Mas. Jadi kalau sudah bicara tentang waktu, disitulah kita terkesan mendikte Allah Mas. Duh ya Allah, ini saya sudah nulis tanggal 25 saya harus bayar kewajiban saya yang ini. Kalau nggak terkabul, kalau nggak ada uang nanti saya bisa di ini. Oh jadi kayak ngajarin Allah gitu loh. Doanya saja harus tanggal 25. Kalau nggak tanggal 25, saya nggak bisa bayar, barang saya disita. Ini salahnya nih. Keajaiban dari Allah nggak melulu tentang uang. Bisa saja Allah gerakkan orang yang memberikan hutangan kepada kita, hatinya dilembutkan. Itu sudah cara Allah memberikan keajaiban atau memberikan pertolongan. Makanya jangan sempit berpikir. Kalau Allah kita, ya pengabulan dari Allah itu ala pikiran kita, ya sempit jadinya. Tapi kalau pengabulan itu ala Allah, ya dengan caranya Allah, oh banyak cara. Gak punya duit sama sekali juga nanti akan terkabul dengan cara yang berbeda. Gitu. Akan diselamatkanlah intinya sama Allah dengan cara yang berbeda. Seperti itu kalau penjelasannya, misalkan arah deadline-nya ke hutang Mas Roni. Kalau menurut Mas Roni kalau ada deadline lain contohnya apa? Itu tadi sih. Deadline pertama kalau yang tadi wanita udah pengen segera nikah. Kemudian deadline misalkan nih anaknya mau masuk sekolah. Ada deadline biaya sekolah ya pasti ya. Nah, macam-macam jadinya kan? Iya, belum ada rezeki. Iya. Dan kesimpulannya begini Mas, sebenarnya Mas Roni tahu, teman-teman juga tahu, kesimpulannya adalah let go. Tapi kan pertanyaannya bagaimana cara let go? Gitu. Sekali lagi saya ulangi, ayo belajarlah selalu melibatkan Allah di awal. Ini video di YouTube ini gratis, tinggal ditonton, tinggal diikutin saja sebenarnya kan begitu. Belajarlah untuk mulailah setiap aktivitasmu tuh melibatkan Allah. Kenapa disarankan untuk basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sekedar ucapan tapi rasa ya Allah, Bismillah. Atas nama Engkau ya Allah, saya lakukan sebuah bisnis ini. Atas nama Engkau ya Allah, saya kalau berhutang sekalipun tapi melibatkan Allah di sana, insya Allah Allah mudahkan untuk pembayaran. Cuma kadang-kadang kan Allahnya nggak ada Mas, nggak dipakai sama mereka. Waktu punya masalah baru dipakai. Iya, kalau gitu utang kan? Rata-rata gitu tuh, karena banyak orang berhutang itu rata-rata nggak melibatkan Allah dulu tuh, nggak tanya ke Allah dulu. Rata-rata saya juga begitu. Nah, karena kan kalau misalkan dia yakin sama Allah, logikanya nggak hutang loh, karena Allah kan maha kaya ya kan. Iya. Tapi karena memang mungkin tidak melibatkan Allah, dia berasumsi bahwa yang bisa nolong aku ya hutang. Kan banyak terjadi di sekitar kita. Contohnya gini, kalau pengen punya rumah harus KPR. Kalau nggak KPR, mana mungkin kita punya rumah. Nah itu kan sebenarnya kan seolah-olah kita menuhankan lembaga keuangan yang bisa nolong kita untuk punya rumah loh. Wah, saya senang kalau cara berpikirnya begini. Untuk menghindari hutang dan lain-lain, minimal langkah pertama adalah libatkan Allah. Nanti gimana seperti apa solusinya Allah, maksud saya, gimana cara Allah memberikan keajaiban itu, ya itu urusan Allah, jangan masuk ke situ. Kalau minta ya minta aja, nggak usah ikut campur gitu. Kasarnya begitu Mas. Mana wilayahnya Allah, mana wilayah kita? Wilayah kita doa dan usaha, ya kan? Doa itu berilmu, usaha juga harus berilmu, semua ada ilmunya. Kemudian menentukan, nah itu nggak ada ilmunya. Karena itu wilayahnya Allah. Ini parahnya lagi, berdoa belum usaha sudah menentukan. Contoh. Nanti dikiranya sesat kita kan. Jadi kita luruskan. Yang saya maksud adalah, ya Allah, contoh KPR itu. Ya Allah, saya butuh rumah. Kabulkan ya Allah, bla 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 doanya. Mikir dia. Belum bergerak, lalu mikir. Gimana caranya ya? Kayaknya nggak mungkin nih.
Itu kan sebenarnya wilayahnya Allah. Ya. Di cancel seketika doanya. Iya. Repot-repot Anda ambil air wudhu, repot-repot Anda sholat, habis itu dzikir, kemudian bermunajat sama Allah, di cancel sendiri doanya. Kan begitu. Nah, inilah yang membuat kenapa doa istilahnya tidak terkabul ya, karena di cancel oleh diri kita sendiri ya. Iya, yang paling utama itu penyebabnya. Iya. Itu penyebabnya. Makanya bermimpilah Antara- setinggi langit, nggak apa-apa jatuh-jatuhnya di bintang-bintang. Kan begitu. Iya betul. Wah, atau malah melewati batas langit nanti. Kan Allah yang punya mau. Allah yang kabulkan. Nah, cuma begini Mas. Cuma begini. Sekedar mengetahui itu tidak cukup Mas. Sekedar mengetahui bahwa Allah akan kabulkan semua doa saya. Itu nggak cukup menurut saya Mas. Harus timbul sebuah kesadaran yang masuk benar-benar yang disebut keyakinan. Ya. Nah, biasanya doa kita terkabul itu karena dua hal. Karena dua hal. Nih, dagingnya kita di final, di ending. Karena kamu yakin atau karena kamu let go. Bisa keduanya, salah satunya juga bisa dan terkabul. Terakhir sebelum kita tutup Mas. Kita hampir 15 menit lebih Mas. Betul Mas Rani? Ya. Oke. Sebelum kita tutup ya. Saya lebih tertarik membahas let go. Karena untuk definisi yakin sendiri masih kontroversi nanti saya dengan Anda. Masih boleh jadi berbeda. Yang let go-nya saja yang menarik. Beda tipis antara pasrah dengan putus asa. Tipis banget perbedaannya. Let go itu sebenarnya sudah maksimal dalam usaha, tetapi seakan tidak menemukan titik terang dari doanya atau usahanya. Biasanya orang tipe-tipe orang let go itu, ya sudahlah, saya sudah di puncak, saya nggak tahu harus ngapain. Saya kembalikan kepadamu ya Allah. Nanti berproses tuh hari, minggu, bulan. Gak peduli sudah dengan doanya. Ya, sampai kita lupa ya bahwa kita punya doa itu ya. Iya, 80% menurut saya rata-rata peserta saya ya, survei peserta saya. Yang terkabul itu ketika mereka lupa. Kalau mereka pernah berdoa itu. Saya mengemas mereka atau mendesain mereka agar mereka tuh let go sebenarnya. Sudahlah. Biarkan semuanya Allah yang atur. Ketika memang terkesan lemah Mas. Drop tubuh. Ya teman-temannya terkesan drop. Tetapi secara jiwa, secara ruh, energinya luar biasa. Kayak alam semesta seperti digertak. Gitu. Entah kenapa dalam waktu cepat terkabul semuanya. Apalagi Anda lupa. Let go kan? Let go kan biarkan pergi kan begitu, karena artinya kan ikhlas sebenarnya. Ikhlas. Sama dengan tawakal itu enggak ya Mas Bagus? Sama, berserah diri kepada Allah. Kan ya? Sama. Cuman kita kan diribetkan oleh istilah nih. Iya. Gitu kan? Kan yang wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika engkau bertawakal, maka semuanya akan kucukupkan kata Allah, kan begitu? Iya, betul. Tawakal sebenarnya masuk pada definisi kebalik. Let go masuk pada definisi tawakal. Gitu. Kenapa harus ke Inggris-Inggrisan sih? Kita wong Indonesia, wong Jawa kita. Gitu loh kan. Terus pakai tawakal saja gitu lah. Berserah diri kepada Allah. Gitu Mas. Ya, artinya kan berarti kan kita benar-benar total bergantung kepada Allah ya. Iya. Kita sudah berikhtiar, kita juga sudah berdoa secara maksimal. Nah, kemudian setelah itu kan kita serahkan sama Allah ya. Kita manut sama Allah lah ya gitu ya. Karena sejatinya kan Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Iya. Cuma manusia selalu butuh alasan ketika bersandar kepada Allah. Ngapain gitu loh. Wong Allah itu nggak butuh alasanmu kok. Sini datang. Gitu kan kata Allah kan. Kasarnya begitulah. Sini oleh datang ke saya dan aku nggak butuh alasanmu. Gitu kata Allah. Kan ibaratnya seperti itu. Tapi kita selalu beralasan untuk dekat ke Allah. Karena saya harus begini. Kalau nunggu keharusan itu, apalagi kita mengharuskan Allah terkabul kapan gitu misalkan ya. Terkabul tanggal 25 Maret gitu ya. Wah, ini yang celaka, di situ diktenya, Mas. Di situ diktenya, Mas. Iya. Kok seakan Anda lebih tahu mana yang terbaik buat dirimu. Enggak. Betul, iya. Gitu kan. Makanya dulu saya sering bilang, sampai detik ini saya sangat meyakini. Hei Bung, di pikiran kita, ilmu ya, yang ada di hati kita, keyakinan kita, itu berada di ranah mungkin. Makanya gak usah nyalah-nyalahin. Saya gak nyalahin praktisi yang lainnya.
Ya saya juga jangan disalahkan karena ilmu kita berada di ranah mungkin, tetapi ada sistem di sana yang sudah Allah buat. Kan begitu. Akhirnya hampir mendekati pasti. Hampir mendekati pasti. Pastinya di mana? Ketika engkau berpikir A, maka A yang kamu dapatkan secara energi. Seperti itu, Mas. Semoga menjawab, Mas. Makanya dekat ke Allah tanpa alasan. Ya, Bersandar ke Allah, nggak usah pakai alasan gitu. Karena Allah juga nggak butuh alasanmu gitu loh. Iya. Kan gitu kan. Oh, sejatinya Allah itu nggak butuh kita, Mas. Iya, betul. Iya kan. Nih closing nih buat status Anda nih teman-temannya. Sepakat kita sedunia menyembah Allah. Allah tetap Allah. Ya, percaya mau enggak, bodoh amat kata Allah. Tapi sedunia sepakat kita kompromi gitu. Gak usah nyembah Allah ya. Emang lu pikir derajatnya Allah turun? Allah ya tetap Allah, Maha Penguasa. Artinya yang butuh Allah, Anda datanglah ke Allah dengan cara yang sudah pernah diajarkan. Nah, di rahasia kejaban doa kita ngajarin bahwa kitalah yang datang ke Allah. Gitu loh. Jangan pokok nothing lah kalau udah without Allah gitu. Nggak ada papanya kita kalau tanpa Allah. Tapi kalau kita selalu ngerasa ya saya mau mulai dengan Allah, ya saya begini harus melibatkan Allah dan lain-lain. Anteng, tentrem, bahagia hidup kita. Sugih, kecil mah bagi Allah. Kecil. Gitu aja. Apalagi deadline Mas, selesai Mas deadline Mas. Iya, saya pernah dengar kutipan ulama nih. Saat kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah yang akan ngurusin urusan kita semua. Iya. Sesungguhnya harusnya kita tenang ya saat kita sudah berserah diri kepada Allah. Maka di sini kan ketemu kan, ulama juga berpesan, kejar akhiratmu, dunia ngikutin. Tapi kalau kau kejar dunia mati-matian, akhiratmu bisa hilang. Gitu. Keren Mas Bagus, keren. Terima kasih ini Mas Bagus untuk sharing-sharingnya dan jawabannya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Silakan Mas Roni, tutup. Amin. Ya. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan saja karena emang waktunya juga sudah cukup lama. Di teman-teman yang ada pertanyaan, nah bisa nih di kolom komentar atau juga chatting di link deskripsi juga bisa. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi pembelajaran di Rahasia Keajaiban Doa juga bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti akan diinfokan terkait kelas atau pembelajaran yang sedang kita adakan. Siap. Kok siap sayanya? Lanjut Mas. Iya, ya mungkin itu dulu. Terima kasih banyak ini teman-teman yang sudah menyimak. Yang belum subscribe, nah bisa jangan lupa subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya, notifikasinya, dan kemudian share ke seluruh sahabat-sahabatnya. Siap. Oke, terima kasih Mas Roni, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sehat selalu buat Anda semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh kita berdua bisa bermanfaat untuk Anda. Ingat. Yang bisa merubah kita pertama Allah, dan kedua adalah kata apa yang sering masuk ke dalam bawah sadar kita. Dan insya Allah setiap yang kita sampaikan adalah sugesti yang positif yang bisa membangun perubahan yang positif untuk diri Anda. Terima kasih. Saya Gus Baraja Al-Fakir atau Ifilallah, kami berdua si miskin ilmu lemah dalam pengetahuan, dan saudara saya siapa namanya? Siapa bro? Roni Hendrawan. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh.